Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Asmara Terlarang. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Umi Aslaja 2. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Dret, dret. Benda canggih berbentuk pipih di atas meja tampak bergetar. Sepasang mata indah berbulu lentik memiliki bola mata coklat itu melirik sesaat. Matanya beralih dari secari kertas yang sedari tadi ia pegang dan ia pandang. Wanita cantik itu bernama Rani Wulandari. Nama yang cantik, secantik pemiliknya. Rambutnya ikal disemir warna coklat tua tipis. Tampak sangat kontras dengan kulitnya yang sawo matang. Halo? Sapanya menyambut penelpon dari seberang. Udah terima belum undangan reuni dari Bagas? Suara ceria dari seberang yang bukan lain adalah sahabatnya, Clara. Wanita cantik istri seorang dokter yang kini tengah mengandung anak pertama mereka. Iya, udah. Rani menyahut dengan malas. Gimana? Kejar Clara tak sabar. Apanya? Tanya Rani pura-pura tidak paham. Bisa kan datang? Ayolah Ran. Siapa tahu di sana ntar kamu dapat jodoh. Ih, apaan sih? Emang kau pikir aku tak laku apa? Clara tertawa ngakak. Emang dari dulu Clara bawaannya selalu rame. Kalau laku kenapa belum menikah? Ya belum ada yang zrek. Gak bisa dipaksa. Kalau jodoh pasti gak bakal kemana kok. Iya deh ya. Ikut ya, please. Kebetulan aku lagi banyak kerjaan nih. Lagu lama. Gak mau tahu. Gak tiap tahun juga kan Ran. Ayolah. Gimana ya? Iya deh ya. Gitu dong. Kita ketemu di villa ya. Obrolan pun segera terputus. Jika terus dilayani tidak akan ada habisnya. Begitulah keduanya bila sudah terlibat obrolan. Apapun bisa jadi bahan cerita menarik. Siang itu Rani mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Bukan Rani orangnya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Selain cerdas, Rani adalah sosok wanita giat. Meski kini usianya hampir 35, namun sepertinya masih belum ingin membina hubungan serius dengan seorang lelaki. Seorang Rani masih merasa kesusahan untuk jatuh cinta. Lelaki manapun tidak bisa dengan mudah membuat ia merasa terkesan. Entahlah. Pukul 4 sore, Rani sudah bersiap untuk keluar kantor. Setelah ia yakin semua beres, ia putuskan untuk pergi sendiri ke villa. Tidak merasa takut akan nyasar, karena ada petunjuk canggih dari Google. Dengan masih menggunakan pakaian kantor, Rani nekat menembus macet. Saat hendak menuju jalan tol, Rani melihat banyak polisi, dan salah satu segera menghentikan mobilnya. Dengan sopan menyapa, agar Rani putar balik karena terjadi kecelakaan beruntun. Dengan penuh perhitungan, Rani tidak ragu untuk segera putar balik demi kelancaran evakuasi para korban yang mungkin segera butuh pertolongan. Kali ini Rani menggunakan insting daya ingat untuk menuju villa yang dimaksud. Tidak jauh dari jalan tol, ada jalan biasa menuju villa. Mungkin sedikit jauh, tapi Rani yakin akan sampai tepat waktu. Mobil terus melaju dengan kecepatan sedang. Rani tidak ingin buru-buru. Tiba-tiba saja turun kabut tipis, sedikit berkerut dahi Rani.
Merasa heran tapi ia tidak salah lihat. Di hadapannya adalah kabut, bukan asap bakaran warga. 1-2 rumah terlewati. Makin jauh makin jarang, dan sepanjang jalan melulu hutan terus. Kok ada hutan ya? Pikir Rani mulai terusik. Perasaan gak ada hutan deh, paling kebun warga. Tapi sudahlah. Rani segera membuang pikiran yang tidak penting. Segera ia hidupkan radio mobil sekedar untuk teman perjalanan. Namun semua gelombang tidak ada siaran, hanya berbunyi kresek-kresek gak jelas. Aneh, seperti berada di luar jangkauan frekuensi deh. Rasa aneh kembali menjalar. Namun ia tetap berusaha tenang mengemudikan mobilnya. Sesekali melirik spion berharap ada kendaraan lain di belakang, atau bertemu kendaraan lain dari arah depan. Tetapi nihil, seakan ia hanya sendirian di sepanjang jalan tersebut. Aneh, padahal ini jalan raya. Kok tidak ada satupun kendaraan sih? Pikirnya semakin merasa heran. Ret. Tiba-tiba mesin mobil mati. Ya Tuhan, ada apa ini? Ayolah, ayo dong, jangan sekarang. Gumamnya mulai panik. Berkali dicoba tetap tidak mau menyala. Tapi Rani bukan wanita penakut. Semua temannya juga orang tuanya sangat tahu siapa Rani. Namun dihadapkan dengan kondisi saat ini, rasa khawatir mulai timbul. Tidak jauh pikiran Rani adalah begal. Selesailah. Aduh, ucap Rani dengan putus asa. Baiklah, jika aku tidak diizinkan menghadiri reuni gak penting itu, aku akan coba bersabar di sini. Tapi tolong, jauhkan segala gangguan apapun dariku. Gumam Rani dengan pelan, seperti tengah bicara dengan seseorang. Beberapa menit kemudian, Rani coba memutar kunci mobilnya dengan terpejam. Beberapa menit kemudian, dan brum, ajaib, mobil kembali hidup. Rani menarik nafas dengan lega. Dengan sedikit menambah kecepatan, Rani tidak ingin lagi mengalami hal yang tidak mengenakan seperti barusan. Tak lama, mobil berbelok pada sebuah pelataran sebuah villa yang cukup luas. Beberapa mobil sudah terparkir di sana. Saat mobil Rani masuk, tampak seorang wanita cantik dengan perut buncitnya, mengenakan dress putih sebatas lutut, menyambut Rani dengan riang. Kirain gak jadi datang, Babes, serunya. Rani hanya tersenyum setelah menutup pintu mobil. Ia segera menyamperin Clara, sahabatnya, yang sudah tidak sabar menunggu dirinya. Kamu sama siapa? Hans mana? Rani balik bertanya. Clara tersenyum. Rani menatap curiga. Aku sendiri. Hans lagi ada seminar di luar kota, ujarnya. Rani geleng-geleng. Nekat banget kamu ya. Kalau ada apa-apa sama kandungan kamu gimana? Gemas Rani. Enggak lah, aman kok. Kamu kemana aja sih? Kirain gak jadi datang. Dihubungi juga gak aktif. Aku tadi lewat jalan pintas. Tadi di tol ada terjadi kecelakaan. Clara berkerut dahi. Masa sih? Banyak polisi di sana. Sepertinya baru saja terjadi. Kecelakaan di mana? Tiba-tiba sebuah suara ikut nimbrung. Rani memutar kepalanya dan mendapati seorang pria jangkung berambut rapi. Diki, apa kabar? Seru Rani dengan ramah. Segera ia ulurkan tangan pada Diki yang segera menyambutnya dengan senyum senang. Baik. Kamu pasti Rani kan? Saud Diki sembari menatap wajah Rani dengan lurus. Kirain gak bakal kenal kamu, Dik, canda Rani. Kenal lah. Kamu tidak berubah kok. Tetap cantik dan ramah. Bisa aja kamu. Keduanya tertawa renyah. Oh ya, mana istrimu? Tidak dibawa? Tanya Rani sambil celingukan. Enggak aku bawa.
Aku sengaja ingin bertemu denganmu. Kamu ya? Orang tuh dibawa istrimu, kenalin pada aku. Diki hanya tertawa. Ayo kumpul, seru sebuah suara. Ketiganya segera menatap ke arah asal suara. Rani pun pergi ke kamar mandi sebelum itu. Saat Rani kembali menatap cermin, tiba-tiba sebuah bayangan melintas dengan cepat. Dengan cepat pula Rani menoleh. Tapi dari lorong ke lorong tiada siapapun. Gegas Rani berkemas untuk segera kembali ke ruang tengah. Dan brak! Tiba-tiba saja ia menabrak seseorang yang juga terkejut. Rani? Kamu kenapa? Seru sebuah suara. Rani menatap ke arah pemilik suara itu. Diki, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Kenapa terlihat pucat? Tanya Diki sembari menatap wajah Rani dengan lurus. Enggak kok. Rani mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Diki tertawa geli. Kamu apaan sih? Rani jadi keki. Enggak. Kamu cantik. Tiba-tiba ada suara seseorang di belakang mereka. Keduanya serempak menoleh. Ternyata Bagas yang datang. Reuninya di sini ya? Katanya sembari tersenyum kecut. Enggak. Aku habis dari toilet kok. Sanggah Rani. Aku mau ke toilet, saud Diki. Kok pada asik di sini? Bagas bertanya menyelidik. Gak tahu, tiba-tiba Rani menyeruduk aku. Ucap Diki dengan lucu. Rani mendesis. Aku buru-buru, mana aku tahu ada kamu, sungut Rani. Udahlah, ayo balik ke tempat yang lain, udah pada nunggu tuh, pinta Bagas. Dia yang duluan berjalan. Sesaat ia melirik pada Rani. Dan dek, jantung Rani berdetak dengan kencang. Mata itu masih sama indah seperti dulu. Bedanya kini Bagas lebih dewasa. Diki berjalan di belakang. Rani merasa diapit. Sesaat ia hentikan langkahnya, pura-pura memeriksa tasnya. Bagas dan Diki hanya menoleh, tampak gengsi untuk menunggu Reni. Dari mana saja sih, Ren? Clara langsung menyelidik. Toilet, sahut Rani dengan santai. Itu cowok berdua dari mana? Sambung Clara, matanya melirik pada Bagas dan Diki. Rani mengangkat bahu. Clara pun mendesah. Bisa-bisa CLBK, gumamnya. Mata Rani menyipit. Siapa? Enggak. Sambil tertawa geli, Rani hanya mendengus. Beberapa teman angkat bicara, karena semua diminta untuk mengutarakan isi hatinya atau tanggapan tentang acara reuni tersebut. Banyak yang antusias. Saat Siska berdiri, janda cantik itu non seksi pasang aksi. Clara pun tampak mencibir. Rani tersenyum. Hatinya merasa geli melihat sikap Clara. Siska mengatakan dengan bangga tentang usaha juga harta yang dia miliki saat ini. Rani tampak santai saat disindir ada yang belum laku sampai saat ini. Sepasang mata elang yang diam-diam menatapnya sedari tadi membuat Rani baru tersadar dan merinding. Ia adalah Teddy, cowok aneh berambut gondrong yang diikat rapi ke belakang. Sedari dulu Teddy tidak pernah banyak tingkah. Ia cenderung pendiam, tapi pemerhati. Kabarnya cowok itu mendalami supranatural. Namun Rani sebagai wanita modern tidak lantas percaya semua itu. Saat Diki bangkit untuk bicara, tiba-tiba lampu mati. Semua teriak tertahan, disusul bunyi guntur menggelegar seakan hendak meruntuhkan langit.
Semuanya langsung tercengang. Tenang, semua tenang. Kita punya lampu di belakang. Ayo bantu aku untuk menghidupkannya, seru Bagas. Beberapa orang lelaki segera berdiri. Dengan bermodal senter dari ponsel masing-masing, mereka mulai bergerak. Sayang, aku ikut, seru sebuah suara yang ada suara Cynthia yang tidak mau ditinggalkan oleh Bagas. Tunggu sayang, aku tidak lama kok, ucap Bagas dengan lembut. Tapi aku takut, jangan ditinggal, rengek Cynthia dengan manja. Udah, di sini aja. Toh ada kita juga sih, seru sebuah suara yang adalah Siska. Yang lain ikut bergumam seperti lebah. Bagas pun berseru, ya sudah yuk. Ribet, ucapnya bernada kesal. Ada yang memuji pada kesabaran Bagas, ada yang muak pada sikap Cynthia selaku pacar Bagas. Sedari tadi tangan Rani dicekal oleh Clara. Terasa tangan Clara begitu dingin. Kak, kamu baik-baik saja kan? Tanya Rani sedikit cemas. Iya, aku gak apa-apa kok, ucap Clara dengan pelan. Petir kembali memperdengarkan suaranya yang seperti bom atom. Semua terlonjak kaget. Ada yang berseru, ada pula yang menyebut asma Allah. Para wanita mulai panik. Bisik-bisik mulai terdengar. Sepertinya acara pertunangan Bagas tidak direstuin alam, ucap salah seorang. Yang lain menyaut tidak jelas. Beberapa lelaki mulai bergerak melakukan apapun, antisipasi untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya lampu kembali menyala setelah terdengar suara mesin generator di ruang belakang. Tidak terlalu terang, namun cukup untuk melihat mereka semua. Angin kencang mendera, menerbangkan semua tirai di ruangan tersebut. Semua menatap jendela. Petir sudah mulai reda. Sepertinya gue harus pulang malam ini. Soalnya besok pagi gue udah ada jadwal penerbangan ke Singapura, ucap salah seorang membuyarkan keheningan. Dalam cuaca begini, saut yang lain. Gak apa-apa, udah biasa kok. Semua diam. Tidak ada yang berani protes pada teman mereka yang nekat itu. Gue juga mau pulang lama-lama kok serem di sini, seru sebuah suara yang adalah Siska. Lo cewek, gak usah nekat ya lo, ada yang menghardik. Kenapa emang? Gue bukan cewek penakut, ucap Siska menantang. Alah, tadi aja waktu ada petir lo teriak paling kenceng, ejek salah seorang membuat yang lain tertawa geli. Ih, pada penakut semuanya, sungut Siska. Beberapa lelaki serempak tertawa, membuat Siska semakin keki. Gawat, pria yang tadi berpamitan hendak pulang tampak kembali sambil berseru. Semua menatap pria itu. Ada apa bro? Tanya salah satu sambil menghampiri. Mobil kita gak ada. Apa? Semua berseru kaget. Iya, mobil kita semua tidak ada di tempat parkir, tegasnya. Masa sih? Beberapa tidak percaya, gegas menuju ke pintu keluar. Dan benar saja, tidak ada satupun mobil mereka yang terlihat. Mustahil ini. Siapa yang sudah mengambil mobil kita? Geram salah seorang. Semua menatap Bagas dengan curiga. Ya mana aku tahu, tegas Bagas. Udah jelas ini bukan salah Bagas, ucap salah seorang tenang. Maksudmu salah kita? Lelaki berambut gondrong diikat ke belakang itu menarik nafas dalam-dalam. Ada yang tidak beres, ucapnya dengan pelan. Alah, sok tahu kamu Ted, sungut salah seorang. Ya udah, aku juga tidak maksa untuk kalian percaya. Tapi ini kenyataannya, tegas Teddy
dengan suara yang sedikit ditekan. Semua pun saling pandang. Cetar. Sebuah kilat menyambar tepat di hadapan mereka. Semua terlonjak kaget. Bahkan ada yang terpental. "Tutup pintunya!" seru salah seorang. Dua orang segera sigap menutup pintu dan menguncinya. Lantas semua kembali ke ruang tengah berkumpul saling pandang. "Apa yang terjadi, Ted?" tanya salah seorang pada Teddy yang terlihat lebih santai. "Aku tidak ingin memberitahu jika kalian tidak percaya," ucap Teddy dengan pelan. "Percaya, percaya. Iya, percaya." Mereka semua berseru. Teddy menatap mereka satu persatu. "Aku tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Tapi sejak mati lampu itu, kita sudah berada di alam lain." "Apa?" "Iya, sebenarnya tidak mati lampu. Cuma kita dipaksa untuk pindah tempat. Semuanya." Mereka saling pandang. Percaya tidak percaya dengan penuturan Teddy, yang mereka tahu adalah seorang paranormal tapi tidak terkenal. Sikap kalem Teddy membuat semua orang tidak yakin, seolah tengah mengada-ngada. "Masa sih? Gak mungkin ah," ujar salah seorang merasa ragu. "Coba periksa ponsel kalian masing-masing," suruh Teddy. Meski kurang yakin, tapi mereka semua membuka ponsel masing-masing. "Gak ada sinyal," ucap salah seorang. "Iya sama nih." "Ya iyalah, kan ini mati lampu. Biasanya punyaku gak ngaruh." "Alah, ya iya, ini kan di luar jangkauan. Tadi siang ada kok. Baru tadi telepon di tempat parkir." "Sial. Terus gimana ini, Ted?" Semua menatap Teddy. "Ya, kita harus keluar dari sini. Kalau tidak, kita bakalan terjebak di sini selamanya." Ogah gue, mau pulang," seru sebuah suara. "Tentu kita semua mau pulang," seru sebuah suara. "Gimana dong, Ted? Lo bisa nggak ngeluarin kita semua dari tempat terkutuk ini?" Semua kembali menatap Teddy. "Gue nggak yakin," ucap Teddy. "Lo kok gitu? Bukannya lo punya ilmu? Masa gini doang lo nggak bisa sih?" "Ilmu gue bukan untuk ini," tegas Teddy dengan santai, tidak mau kalah. "Lah terus buat apa? Untuk apa punya ilmu kalau tidak berguna?" Teddy mendesak. Sudah, jangan begitu kawan. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya," ucap salah seorang lebih bijak. "Gimana dong? Mana mobil gue baru 2 bulan. Sayang kan kalau hilang," ucap Siska yang langsung diprotes oleh yang lain. "Bisa gak sih lo? Gak usah mikirin harta dulu. Iya, kita cari cara dulu supaya bisa keluar dari tempat ini. Ini semua harusnya Bagus yang tanggung jawab. Kita sudah terjebak di tempat ini. Jangan-jangan kita mau dijadikan tumbal oleh Bagas." "Shh, diem. Jangan pada ngawur kalian. Bikin tambah pusing aja," tegas yang lain. Sesaat terdiam lalu kembali bersuara makin ngawur. Bagas sendiri tampak terdiam, tidak bisa berbuat banyak. "Ted, please lah tolong gue. Seenggaknya mereka tidak nyalain gue begini," ucap Bagas pada Teddy. "Ya, inilah resiko. Jujur, gue gak ngerti semua ini." Semua terdiam. "Sebenarnya ini villa punya siapa sih?" Punya bokap Cynthia," ucap Bagas pelan. Semua menatap Cynthia. "Papa beli villa ini dari seorang teman yang lagi butuh duit. Ya, Papa beli untuk membantu dia," kata Cynthia menerangkan. "Apa mungkin villa ini adalah villa terkutuk?"
ucap salah seorang. Tapi aku sering kesini kok, sama Bagas atau sama keluarga aku, sambung Cynthia. Ini gak beres ini. Bagas menunduk, wajahnya memerah. Untung tidak terlalu terang. Rani meliriknya. Saat itu tanpa sengaja Bagas juga melirik Rani. Namun Rani merasa ada sesuatu di mata Bagas. Sesuatu yang sulit dibaca oleh Rani. Tapi sesuatu yang begitu terluka. Bagas, batin Rani. Ia berharap bisikan hatinya akan didengar oleh Bagas. Tiba-tiba saja Teddy bangkit dan mengajak Bagas untuk bicara berdua. Semua orang menatap curiga, menunggu juga penasaran dengan apa yang tengah mereka bicarakan. Semuanya saling pandang. Clara menggeser tempat duduknya. Maklum, dengan perut buncitnya yang merasa kurang nyaman. Apalagi berada di situasi seperti saat ini. Sini, berbahas saja, ucap Rani yang segera menyediakan beberapa bantal untuk kepala Clara. Ran, bayiku sejak tadi tidak ada pergerakan. Aku takut, Ran, bisik Clara. Rani terkejut dan menatap Clara dengan lurus. Tangannya terulur untuk merasai perut Clara. Tidak ada gerakan. Rani yang tidak mengerti masalah kehamilan merasa bingung. Mungkin lagi tidur bayimu, Kla, kata Rani asal, berharap Clara tidak terlalu khawatir. Udah lebih 1 jam tidak gerak-gerak. Tenang aja, jangan berpikir yang tidak-tidak ya. Aku berharap tidak ada apa-apa. Kalau bayiku kenapa-kenapa, habis aku. Rani mengusap perut buncit Clara, mencoba mencari pergerakan sekecil mungkin. Namun, cuma ada gerakan nafas Clara yang naik turun mulai tidak teratur. Bawa tenang saja, rileks. Berbahlah, ucap Rani pelan. Clara nurut, karena ia tahu cuma Rani saat ini yang bisa mengerti dirinya. Apa teman mereka tidak ada yang dokter? Ada 2 orang teman mereka di situ yang bergelar dokter. Tapi Clara sengaja tidak ingin siapapun tahu. Cuma Rani tempat ia mengeluh. Bagas dan Teddy sudah kembali dengan wajah tegang. Semua menatap ingin tahu jalan keluar apa yang sudah mereka dapatkan. Jadi gini teman-teman sekalian, kita tetap berusaha untuk bisa keluar dari tempat ini. Masalah ini, walaupun begitu sulit, bahkan mustahil untuk itu, ucap Teddy serius. Yang mendengar lebih serius lagi. Jika ada, katakan saja. Aku sudah tidak betah di sini, seru salah seorang. Memang ruangan mulai pengap, tidak nyaman, seperti tengah berada di dalam tabung. Iya teman-teman sekalian, aku bisa ngerti. Juga aku mohon maaf atas semua ini. Sungguh semua bukan kehendakku. Ini murni karena alam, ucap Bagas. Yang lain sudah bisa mengerti. Kita dipaksa untuk masuk dalam dunia yang kita sendiri tidak pernah berada di sini sebelumnya, lanjut Teddy dengan tegas. Seseorang ada yang sengaja ingin membawa kita ke dalam dunianya. Mungkin seseorang yang sudah beda alam saat ini dengan kita. Semua saling tatap. Ada teman kita yang ternyata sudah bukan manusia lagi hadir di sini. Semakin liar tatapan mereka, saling curiga satu sama lain. Tapi yang terpenting adalah kita secepatnya untuk keluar dari tempat ini. Jika tidak, kita akan terjebak di sini selamanya, lanjut Teddy. Adapun syarat untuk membuka atau merobek tabir gaib itu ada 3. Apa, Ted? Iya apa? Pertanyaan berebut membuat Teddy mengangkat tangan agar semua tenang. Yang pertama, aku butuhkan darah ayam hitam. Darah itu akan dibakar
dan asapnya bisa merobek tirai gaib. Kita kembali ke alam kita dan bebas. Ya, dari mana ayam hitam? Gak mungkin itu, saut yang lain. Kedua, darah bayi suci atau darah janin, sambung Teddy dengan pelan. Semua menatap pada Clara yang sedang berbaring. Clara yang ditatap segera bangkit. Apa kalian semua melihatku? Sentak Clara. Clara, bayimu bisa menyelamatkan kita semua, ucap salah seorang menatap Clara dengan memohon. Tidak, tidak bisa. Enak saja, tolak Clara dengan keras. Ayolah Clara, kamu kan bisa hamil lagi nanti. Yang penting kita semua bisa bebas dari tempat terkutuk ini, seru Siska. Tutup mulutmu ya. Jangan berpikir picik begitu kamu ya. Rani berdiri menuding pada Siska. Semua terkesiap menatap Rani. Rani, please, tidak ada cara lain kan? Atau kamu mau kita selamanya terjebak di sini? Sengit Siska. Tentu saja aku tidak mau, tapi kita juga harus tetap berpikir waras lah, saut Rani. Cuma bayi doang, ucap Siska. Tutup mulutmu, atau kurobek, hah? Sengit Rani sambil bergerak menuju arah Siska. Namun seseorang mencekal tangannya. Rani berpaling hendak menepis. Namun saat melihat yang mencekal tangannya itu adalah Bagas, Rani pun terdiam. Keterlaluan, Rani hanya mengumpat. Tenang Rani, tenang. Jangan terbawa emosi ya, ucap Bagas dengan lembut. Rani pun mengangguk. Baiklah, tapi suruh juga dia diam, tegas Rani sambil nunjuk Siska yang tersenyum sinis di sana. Bukannya diam, Siska malah berdiri dengan berani. Ayo, yang ini segera keluar dari tempat terkutuk ini siapa? Seru Siska. Semua serempak menjawab. Kawan, kita mustahil bisa keluar tanpa syarat. Jadi satu-satunya syarat adalah janin Clara. Kita lebih baik mengorbankan satu nyawa untuk beberapa nyawa. Setuju nggak? Semua terdiam menatap Clara yang pias dan Rani yang garang. Bilang setuju, langkahi dulu mayatku, tegas Rani. Semua pun terdiam. Sudah Ran, duduklah. Kita cari solusi yang lain, seru Teddy. Solusi apa, Ted? Katamu cuma itu kan tadi, kita bisa terjebak selamanya di sini. Aku nggak mau, ucap Siska. Dan suara Siska mendapatkan banyak dukungan dari beberapa teman yang lain. Teddy pun mendengus. Tiba-tiba salah satu mengalami sesak nafas. Seorang teman yang jadi dokter segera menolong. Namun dalam hitungan detik saja, teman mereka itu sudah berhenti bernafas. Tentu saja semuanya menjadi panik. Sangat-sangat panik. Bram, bangun Bram! Teriak mereka memanggil-manggil nama teman mereka yang mati. Semua panik dan berdiri. Darah perawan. Aku butuh satu tetes saja darah perawan, tegas Teddy. Semua terdiam. Bagas melirik pada kekasihnya Cynthia. Cynthia menunduk malu. Gak apa-apa kok, ucap Bagas dengan sabar. Semua menatap heran. Tiba-tiba salah seorang kembali mengalami sesak nafas. Kali ini adalah teman wanita mereka. Bukan menolong, semuanya malah tampak ketakutan. Tidak, aku tidak ingin mati di sini, teriak salah seorang sambil menjauh dari tempat itu. Teman wanita mereka sudah terdiam. Semua menatap tegang. Teddy menunduk. Hanya dia yang masih terlihat tenang. Ted, ikut aku, ucap Rani tegas. Teddy menatap wajah Rani lurus. Rani segera berdiri di tempat yang agak jauh dari mereka.
Namun Bagas memasang telinga dengan tajam. Syarat perawan itu apa? Tanya Rani dengan wajah bersemu merah. Teddy menatap wajah Rani lurus. Ada guratan senyum nakal di ujung bibirnya. Ya, belum pernah disentuh lelaki, ucapnya. Rani mendengus. Kalau disentuh lelaki, bayi pun sudah pernah kali, Ted, ucap Rani dengan kesal. Ya elah Ran, usiamu berapa sekarang? Masa gak ngerti sih? Teddy tertawa geli. Bisa-bisanya Teddy tertawa di saat keadaan genting begini. Kalau begitu, ya sudah, ambil darahku, ucap Rani dengan pelan. Hah? Apa? Teddy tersentak. Shh, udah diam. Rani mendengus sebal. Ngomong dong dari tadi sayang, tidak pusing kepala abang. Canda Teddy. Rani semakin keki. Kau kan tidak bilang. Sungut Rani. Aku gak yakin ada yang masih. Kau pikir aku perempuan apa, ha? Sentak Rani. Teddy garu-garu kepalanya, tersenyum penuh arti. Segera ia melangkah dengan cepat, menarik tangan Bagas. Ayo, siapin api atau apa saja yang bisa dibakar, perintah Teddy pada Bagas. Gila kau, sudah tidak waras apa gimana, Ted? Udah kita nanti mati sesak nafas, mau bakar diri pula, sungut Bagas. Yang nyuruh bakar diri itu siapa? Dasar bego, mau pulang tidak? Sentak Teddy. Mereka jadi seperti saat masih SMA, sering ngeyel dan adu argumen. Maulah. Ya udah cepatlah bego. Apa lo bilang gue bego? Lo yang bego, sungut Bagas. Teddy menendang pantatnya pelan. Tiba-tiba ada rasa bahagia di hati kedua pria itu. Entahlah karena apa, tidak ada yang tahu apa yang akan mereka berdua lakukan. Teddy menemukan sebuah bokor kuningan dari dalam buffet besar ruang tengah. Tidak terlalu besar, hanya seukuran mangkok bakso. Tapi itu juga sudah cukup bagi Teddy. Sementara Bagas, ia mencari kertas dalam laci. Setelah menemukan beberapa lembar kertas berkas dan atas izin dari Cynthia, Bagas kemudian membawanya ke hadapan Teddy yang sudah mengumpulkan semuanya di lantai. Mereka duduk memutar sementara Teddy dan Rani duduk berhadapan. Teddy menerima beberapa kertas yang diberikan oleh Bagas. Setelah diremas kertas itu, lalu kemudian dimasukkan ke dalam bokor. Teddy memantarai api tersebut sehingga tidak mudah padam dan kertas tidak cepat habis. Api kecil meliuk seperti api lilin. Semua menanti dengan tak sabar dan gemetar. Ada perasaan risau juga ketakutan di hati masing-masing. Gimana Ran? Kamu yakin sudah siap? Tanya Teddy dengan tegas. Rani menatap Teddy dengan lurus. Aku siap, tapi aku belum yakin, ucap Rani dengan pelan. Ya udah, gak apa-apa. Kita coba aja dulu ya, kata Teddy dengan sabar. Rani mengangguk. Teddy meminta tangannya. Tampak sedikit gemetar tangan Rani saat digenggam oleh Teddy. Ran, relax, gak sakit kok. Aku cuma butuh 1 tetes darahmu, gak banyak. Rani tersenyum kecut. Bukan itu yang membuat ia jadi serba salah. Genggaman tangan Teddy yang mengalirkan rasa aneh. Teddy meraih pisau lipat dari saku jaketnya. Perlahan ia arahkan ke salah satu jemari Rani. Seketika Rani pejamkan kedua matanya membuat Teddy malah menatapnya. Bagas yang duduk persis di belakang Rani berdehem, membuat Teddy kembali konsentrasi. Ces! Satu tusukan ujung pisau yang lumayan tajam itu menggores ujung telunjuk Rani yang seketika mendesis. Darah merembes dan menetes pada nyala api dalam bokor. Dengan perlahan
Teddy menarik tangan Rani dan diemutnya dengan pelan. Darah seketika berhenti. Peletek, 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 peletek. Darah itu kemudian mengeluarkan suara letupan seperti kembang api. Asap keluar halus mengeluarkan aroma aneh. Semua terlihat menahan nafas, menanti apa yang akan terjadi. Rani sempat ilfil dan merasa malu pada semua. Tiba-tiba petir menyambar. Angin menderu kencang. Tidak cuma menerbangkan tirai di ruang tengah itu, bahkan mampu menggeser sofa. Dua orang yang tergeletak tak bernyawa, yang semula tertutup kain, kini kain penutup wajah mereka tersingkap, menimbulkan ketegangan juga ketakutan. Petir menyambar beruntun, bahkan jilatan kilatannya menyentuh kaca-kaca jendela. Lidah api terus menyambar laksan pecut malaikat yang sengaja untuk menggiring para iblis supaya masuk neraka. Dalam keadaan demikian yang sangat mencekam, disusul hujan deras yang laksana air bah, tidak ada yang mampu beranjak dari tempat duduk. Bahkan untuk bicara saja tak mampu. Tanpa mereka sadari, sedari tadi tangan mereka sudah saling cekal. Dalam kondisi alam yang luar biasa itu, cuma Teddy yang terlihat masih tenang. Matanya terpejam dan mulutnya tampak komat kamit. Ketenangan itu dirasakan oleh Rani. Ia pun mencoba untuk bersikap tenang. Dan blap, tiba-tiba lampu mati disertai petir menyambar yang menimbulkan cahaya terang perak yang menyilaukan mata mereka. Dan serempak semua memejamkan mata. Lalu hening, dan mereka semua tampak bergelimpangan di lantai, termasuk Teddy juga Rani. Entah berapa lama Bagas terbangun. Ia merasakan dadanya sesak. Saat ia mencoba untuk membuka matanya, Bagas mendapati seorang tengah tidur memeluknya. Perlahan Bagas mengangkat kepalanya untuk memastikan siapa yang memeluk dadanya. Dalam hati ia berpikir itu adalah Cynthia pacarnya. Namun Bagas berkerut dahi saat menyadari itu adalah Rani. Rani membuka matanya saat merasakan pergerakan, dan ia tersentak saat menyadari tertidur berbantal dada Bagas. Sorry. Ucap Rani segera bangkit dan menatap sekeliling. Satu persatu mereka menggeliat dan terbangun, seakan mereka bisa mengalami mimpi yang sangat panjang. Apakah kita berhasil? Tanya Rani dengan ragu, dan entah pada siapa ia bertanya. Tentu saja, ini buktinya sudah siang. Rani menatap Teddy yang menjawab, padahal Teddy masih berebah dan matanya terpejam. Sungguh, kita sudah bebas, Ted. Seru Rani tidak percaya. Iya, lihat saja keluar, jawab Teddy dengan pelan. Bukan Rani yang segera bangkit, tapi beberapa orang segera berlari ke arah pintu. Ya Tuhan, itu mobil kita. Kita sudah berhasil, teriak mereka, lalu saling berpelukan di pintu. Entah haru, entah senang, entahlah. Gelak tawa pun terdengar di arah depan. Beberapa sudah berani keluar. Ada yang menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. Ada yang melakukan sujud syukur atas keselamatan mereka. Ada pula yang menangis tidak percaya. Dua orang yang semalaman meninggal dunia pun kini sudah tampak segar. Tidak ada yang memberitahu jika keduanya tadi malam telah meninggal. Mereka semua berpelukan haru. Teddy bangkit berjalan keluar, sesaat menatap Rani yang tengah memeluk sahabatnya Clara. Teddy tersenyum dan mengangguk. Rani hanya meliriknya sesaat. Semua sudah keluar dari villa. Tampak Bagas dan Cynthia sudah berada di dekat mobil mereka. Rani dan Clara pun keluar paling belakang. Ted, terima kasih ya Bat. Berkat lo, kita semua selamat. Kita sekarang percaya bahwa lo adalah paranormal hebat, ucap salah seorang teman mereka sambil memeluk Teddy dengan erat. Apaan sih lo? Bukan gue yang hebat. Ada yang sudah berjasa besar menolong kita, ucap Teddy. Matanya melirik pada Rani yang langsung memerah pipinya. Untung ada Rani.
ucap Teddy. Ih, apaan sih lo? Sungut Rani dengan keki. Makasih ya Ran. Gak sangka berkat lo kita semua selamat, ucap beberapa temannya. Bukan gue, yang di atas yang udah nyelamatin kita semua, kata Rani pula. Semua berkat lo sama Teddy. Pokoknya terima kasih untuk kalian berdua. Semua mengangguk dan tersenyum. Teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena aku sebagai orang yang sudah menjadi penyebab semua ini. Dan aku mohon maaf jika acara ini tidak berlangsung dengan mulus, ucap Bagas dengan pelan. Gak apa-apa kali, malam tadi hebat tahu. Karena selama ini kita semua tidak ada yang percaya pada hal goib, apalagi mistis. Tapi sekarang kita semua percaya kok. Kita semua sudah diberikan, juga disuguhkan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah pengalaman yang tidak akan bisa kita lupakan seumur hidup kita, ucap salah seorang teman mereka yang bekerja sebagai seorang pengacara. Yang lain mengangguk dan bertepuk tangan. Suasana menjadi riuh penuh sukacita. Tiba-tiba Siska mendekati Clara. Kla, sorry ya atas sikap gue sama lo. Gue sadar sikap gue tidak bisa dimaafin, tapi gue minta maaf sama lo, Kla, ucap Siska terbata sembari berlinang air mata. Clara tersenyum dan tanpa diduga memeluk Siska dengan erat. Bagaimanapun, kita juga adalah teman satu perjuangan dulu, dan sampai sekarang kita tetap teman, ucap Clara dengan bijak. Makasih, Kla, lo memang teman yang baik, ucap Siska. Keduanya tersenyum tulus. Siska menatap Rani, dan Rani tampak biasa saja. Ran, gue sadar bagi lo berteman sejati itu adalah teman sampai mati. Gue bukan cuma sudah lo tampar pipi gue, tapi juga hidup gue. Selama ini gue selalu iri pada kalian berdua yang bisa selalu bersama, bahkan sampai saat ini. Dan gue begitu tersentuh saat lo bilang jika ada yang berani menyentuh Clara, harus langkahi dulu mayat lo. Gue tahu itu tidak main-main. Lo udah ngajarin gue gimana bersikap bijak, tidak egois. Mau gak lo nerima gue jadi sahabat lo juga, Ran? Biar gue bisa banyak belajar tentang kebijakan dari lo, tutur Siska yang membuat semua merasa terharu. Apaan sih lo? Mau gue tampar lagi, ha? Sengit Rani, tapi ia peluk Siska dengan erat. Dari dulu sampai sekarang, lo itu adalah teman gue, sama dengan yang lain. Susah lo, susah gue juga. Seneng lo, seneng gue juga, ucap Rani. Siska menangis terisak. Makasih, Ran. Gue benar-benar telah menemukan arti teman sejati, ucap Siska. Gue jadi ikut nangis nih, pingin peluk juga, seru salah seorang pria bertubuh besar. Semua menatap pria itu dan tertawa tergelak. Sono lo peluk Pilar V lagi, ledek yang lain. Udah sini gue yang peluk, saut yang lain. Ih, ogah. Sungutnya membuat semua kembali tertawa. Kla, lo jaga baby lo ya. Ntar kalau dia lahir, jangan lupa kabarin gue. Gue pasti datang, ucap Siska pada Clara. Pasti kok, jawab Clara sembari tersenyum. Tiba-tiba ponsel salah seorang berbunyi nyaring. Segera orang itu menerima panggilan. Setelah bicara sebentar, kemudian menatap mereka dengan tegang. Ada apa, bro? Siapa yang telepon? Kenapa lo jadi tegang dan pucat? Tanya salah seorang. Diki, bro. Kemarin sore dia meninggal. Apa? Gak mungkin. Tadi malam dia ada di sini kok, seru yang lain. Rani juga mengiyakan. Diki meninggal karena kecelakaan tol, men. Semua tampak terpukul. Berarti yang dimaksud oleh Teddy adalah Diki, teman mereka yang sudah beda alam. Buktinya pagi ini tidak ada yang melihat Diki. Bahkan mobilnya pun tidak ada di tempat parkir.
Rasa penasaran membuat mereka semua ingin membuktikan. Segera mereka pulang dan menuju rumah Diki. Clara menghubungi Rani di jalan. Ia tidak bisa lanjut ke rumah Diki. Ia ingin segera pulang ke rumah dan beristirahat. Rani pun memahami. Rumah duka Diki telah dipenuhi oleh para pelayat. Rani masuk dengan Siska dan teman wanita yang lain. Diki terbujur kaku. Wajahnya hancur, hampir tidak bisa lagi dikenali. Rani mengusap air matanya yang mengalir di pipi. Sementara Siska tampak histeris. Rani pergi tanpa pamit. Hatinya tiba-tiba menjadi resah. Ia ingat perkataan Diki semalam yang katanya hanya ingin berjumpa dengan dirinya. Di perjalanan Rani terus dihantui rasa perasaan cemas. Tanpa ia sadari, sepasang mata melihatnya saat ia pergi tergesa-gesa dari rumah Diki. Sampai rumah, Rani langsung melepaskan bajunya. Rasa gerah tiba-tiba saja mendera. Ia ingin berendam dan rileks, tapi rasa cemas terus mengusik. Rani. Tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggilnya. Suaranya sayup-sayup. Ngegas Rani keluar dari kamar mandi dan mencari seseorang di luar kamar. Bibi. Rani memanggil pembantunya. Iya, ada apa, Non? Oh, Non sudah pulang ya? Maaf, Bibi lagi di belakang tadi. Seru Bi Ima sembari tergopoh menghampiri Rani. Tadi Bibi panggil saya kah? Tanya Rani tampak bingung. Enggak, Non. Bahkan Bibi baru tahu Non Rani udah pulang. Ucap wanita itu dengan heran. Rani garu-garu kepalanya. Ya udah, saya masuk kamar dulu ya. Bukan cuma Rani yang bingung, Bi Imah juga ikut bingung. Rani ingin menelpon tapi ia urungkan. Ia merasa perlu istirahat cukup saja. Segera ia rebahkan tubuhnya di tempat tidur tanpa mengenakan apapun. Hanya handuk yang membungkus tubuhnya di balik selimut. Entah berapa lama ia terlelap. Tiba-tiba ia merasa ada seseorang menyentuhnya. Rani hendak membuka matanya tapi terasa berat. Ingin menepis tapi juga tidak sanggup bergerak. Sekuat tenaga Rani mencoba untuk membuka matanya saat sentuhan itu telah mencapai area sensitifnya. Dan Rani berteriak kencang saat sudah dapat menguasai jiwanya. Ia bangun dengan nafas terengah dan keringat bercucuran. Sialnya, kejadian itu selalu terulang saat Rani tengah terlelap tidur. Hari-hari Rani menjadi tidak ceria. Wajahnya sedikit kusam juga terlihat pucat. Saat ke rumah Clara, tampak Clara pun kaget melihat Rani. Kamu sakit, Ran? Kok pucat banget sih? Tanya Clara. Enggak, cuma kurang tidur saja kok. Jawabnya seraya ngeloyor duduk di sofa. Obrolan pun kemudian terjadi. Namun Rani merasa ragu untuk menceritakan tentang pengalaman yang menjadi momok menakutkan di setiap malamnya, hingga membuat Rani tidak berani untuk tidur. Saat di kantor, tiba-tiba ia ingat pada Teddy. Siang ini ia putuskan untuk ke rumah Teddy tanpa memberitahu pria itu. Teddy adalah seorang duda. Ia pernah menikah tapi tidak lama. Rani tidak begitu tahu tentang perjalanan hidup cowok aneh itu. Teddy membuka pintu. Tampak biasa saja, tidak terlihat kaget akan kedatangan Rani. Ayo masuk, sambut Teddy ramah. Rani melangkah masuk dan edarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Ya, beginilah hidup sendirian.
ucap Teddy yang paham pada arti tatapan mata Rani. Cukup rapi juga dan bersih, ucap Rani sembari tersenyum. Masa sih? Rani empaskan pantatnya di sofa empuk hadapan Teddy. Tumben mampir di gubuk gue. Ada apa? Jangan bilang lo kangen sama gue, canda Teddy. Seketika mata Rani melotot ke arah Teddy. Jujur, gue gak suka cowok gondrong, sengit Rani. Masalah rambut gampang, tinggal dipotong kok Rani sayang. Rani mendengus. Teddy tertawa menang. Ted, jujur, gue ngalamin hal aneh semenjak pulang dari villa, ucap Rani mendadak serius. Teddy menarik nafas dalam. Gue udah tahu, ucap Teddy serius. Tahu dari mana lo? Saat lo pulang dari rumah Diki, lo diikuti oleh arwah Diki. Serius lo? Mata Rani membulat. Gue serius. Masa gue bercanda sih? Ucap Teddy. Terus apa? Rani sedikit merasa ragu. Tapi kemudian ia menceritakan apa yang sudah ia alami selama ini. Apa? Beraninya dia menggerayangimu? Teddy, please, bantu aku ya. Rani menatap wajah Teddy dengan lurus. Ditatap begitu oleh Rani membuat Teddy tidak berdaya. Bukan cuma Diki dan beberapa orang lelaki yang menyimpan perasaan suka pada Rani. Bahkan dari mulai mereka duduk di bangku sekolah dulu. Tapi Teddy bisa menyembunyikan perasaan itu dengan rapat. Karena Teddy tahu siapa cowok yang disukai oleh Rani, yaitu adalah Bagas, sahabatnya sendiri. Teddy tahu sampai saat ini perasaan Rani ke Bagas tidak pernah berubah, bahkan semakin besar dan menggebu. Seperti itu pula rasa yang ia rasakan pada Rani. Apalagi setelah kejadian di villa itu. Melihat sikap Rani yang dewasa dan bijaksana membuat Teddy tidak cuma cinta, tapi juga bangga pada Rani. Namun ia terus menutupi perasaan yang sebenarnya dan memilih bersikap biasa cenderung konyol agar bisa lebih dekat tanpa membuat Rani canggung. Namun Teddy tahu kesuksesan Rani telah membuat iri dengki banyak orang. Salah satu tidak pernah Rani sadari telah berbuat keji pada Rani. Mengirim guna-guna pada Rani melalui arwah Diki. Melihat Teddy terdiam, Rani mengira Teddy tengah menerawang. Rani diam saja tidak ingin mengganggu pemuda itu. Ran, gue minta lo harus selalu berhati-hati. Jaga diri baik-baik, ucap Teddy dengan serius. Ah, lo membuat aku takut sih. Aku sayang lo, Ran. Hampir saja kata itu keluar dari mulut Teddy. Ya, kita kan harus selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun, ucap Teddy sembari tersenyum kecut. Ya tentulah, tapi jujur, aku selalu terganggu dengan semua itu, Ted. Jadi takut untuk tidur, ucap Rani memelas. Teddy tersenyum, dan ia yakin tidak akan pernah bisa membantu Rani kecuali hanya penulis yang tahu saat ini masih rahasia. Aduh, lanjut. Rani pulang tanpa membawa hasil. Cuma ia akan selalu ingat pesan Teddy untuk selalu berhati-hati. Singkatnya, beberapa hari kemudian, siang ini, Rani akan menghadiri sebuah rapat penting yang akan diadakan oleh beberapa perusahaan. Entah apa topik dalam rapat itu. Rani tidak memeriksa dulu berkas undangannya. Dari kantornya, Rani langsung menuju gedung yang dimaksud. Ia bersama seorang temannya satu kantor yang sudah berangkat duluan.
Sampai di lobi, Rani celingukan saat mau bertanya pada seorang satpam. Tiba-tiba saja seseorang memanggilnya. "Rani!" Seketika Rani pun memutar kepalanya menatap pada suara. Tampak seorang pria tampan tersenyum ramah. "Bagas, kamu di sini?" seru Rani, antara kaget juga senang. "Sepertinya kamu juga di undangan rapat ya?" Rani mengangguk sembari tersenyum. "Wah, pasti kamu sudah sukses sekarang." Bagas tersenyum lalu menunduk. Senyum yang patah. "Nggak juga, kaulah yang kudengar telah sukses." "Dengar?" "Ya, mendengar-dengar." Bagas tersenyum. "Yuk, kita sambil jalan. Takutnya nanti kita terlambat loh," ajak Rani. Bagas mengangguk dengan senang hati. "Masih ada setengah jam lagi," ucap Bagas sambil melirik jam di tangannya. "Oh gitu," ucap Rani sembari melangkah. "Oh ya, gimana kabar Cynthia?" Bagas menatap Rani sendu. "Pulang dari villa itu, kita bertengkar hebat. Dan Cynthia minta kita putus. Lalu ia kembali ke luar negeri." "Hah? Apa?" Mata Rani melotot sempurna. "Iya Ran, Cynthia cemburu buta." Rani menelan ludah getir. "Cemburu?" Rani mengulang kata Bagas. "Iya Ran, maaf. Sebenarnya Cynthia cemburu padamu." Glek. Lidah Rani terasa pahit. Apa hubungannya denganku?" tanya Rani tidak mengerti. "Entahlah Ran, dia bilang dia bisa melihat aura dan melihat aura kita sangat cocok." Rani menatap wajah Bagas dengan lurus. Ia ingin melihat sesuatu yang mengatakan bahwa Bagas tengah membual. Tatapan mata Bagas terlihat begitu terluka dan sayu. Sebegitu terlukanya Bagas diputusin oleh Cynthia. Aku turut sedih ya. Aku tidak pernah ingin ikut campur dalam urusan kamu dan Cynthia. Tapi mengapa Cynthia harus cemburu hanya karena melihat aura kita cocok?" Bagas menatap Rani serius. "Yang membuat aku sedih bukan karena diputusin oleh Cynthia Ran," ucap Bagas saat mereka sudah berada di dalam lift. "Lalu apa? Apa ada hal yang lain?" Bagas mengangguk. "Cynthia mengancam akan melakukan apa saja untuk menghancurkan dirimu. Dia merasa benci kepadamu." "Ya Tuhan, mengapa Cynthia begitu sih?" Ran." Tiba-tiba Bagas mencekal tangan Rani. "Maafkan aku atas semua ini. Ini kan bukan salahmu." "Iya, tapi karena aku yang mengundangmu dalam acara reuni itu, perkara ini jadi muncul." Itu karena pacarmu saja tidak dewasa." "Mungkin, tapi aku tidak tahu dia tidak main-main dengan ancamannya itu. Aku bersyukur bisa bertemu kamu di sini. Aku ingin menemuimu, tapi takut terjadi salah paham." Kemudian pintu lift pun terbuka. Keduanya segera melangkah berbaur bersama yang lain. Saat memasuki ruangan yang cukup besar, yang hampir serupa dengan ruang sidang para menteri, mata Rani tertumbuk pada sosok yang sangat ia kenal. Teddy. Pria gondrong itu sudah duduk dan tengah asik ngobrol dengan yang lain. Saat Rani menatap Teddy,
Pandangannya diikuti oleh Bagas. Itu si Teddy. Tunjuk Bagas. Rani pun mengangguk. Ngapain dia di sini? Entahlah. Kita ke sana. Rani menatap sekeliling. Di sana aja. Rani menunjuk kursi yang justru menjauhi Teddy. Rani menunjuk kursi yang justru menjauhi Teddy. Tapi luput. Teddy sudah mengetahui kedatangan mereka. Woi, sini! Seru Teddy. Rani dan Bagas saling pandang dan tersenyum. Sekali lagi Teddy berseru dan melambaikan tangan ke arah mereka. Karena tidak enak ditatap tamu undangan lain, keduanya memutuskan untuk nyamperin Teddy. Teddy menyambut dengan senyum penuh selidik. Kalian udah jalan? Tanya Teddy ngasal. Rani dan Bagas saling pandang. Bagas menjulet tangan Teddy dengan gemas. Apaan sih lo? Bagas tampak sengit. Rani pilih ngobrol dengan yang lain. Kebetulan di sebelah ada dua orang wanita. Teddy dan Bagas sibuk berkasak-kusuk. Ternyata Teddy telah resmi menjadi seorang konsultan di sebuah perusahaan. Adapun direktur perusahaan itu adalah Irwan, teman mereka yang juga waktu itu hadir di acara reuni. Melihat kemampuan Teddy, Irwan merasa tertarik dan meminta Teddy bekerja di perusahaan miliknya. Meski Teddy sudah beberapa kali menolak karena ia tidak mau terikat, namun Irwan berjanjinya hanya akan mengajak Teddy sewaktu-waktu saja seperti rapat kali ini. Karena terus dipaksa, Teddy akhirnya nyerah dengan satu syarat. Ia tidak mau diperintah. Rapat siang itu dihadiri beberapa orang perusahaan penting. Bahkan ada yang dari luar negeri. Rani masih sibuk dengan pikirannya tentang ancaman Cynthia. Jika itu benar, mungkinkah dirinya saat ini berada dalam bahaya? Pulang dari rapat, Rani pergi dengan cepat. Bahkan tidak disadari oleh Bagas juga Teddy. Saat sadar Rani sudah tidak ada, keduanya coba menyusul. Tapi mobil Rani sudah tidak ada di tempat parkir. Kamu cari Reni? Tanya Teddy dengan curiga. Iya, ada yang ingin aku sampaikan padanya. Teddy tersenyum penuh arti. Jangan terlalu kau kejar, nanti malah semakin kau menjauhinya. Bagas mendesah, segera pamit untuk segera pergi. Setelah pertemuannya dengan Bagas siang itu, keadaan semakin kacau. Hampir setiap malam Rani bermimpi tentang Bagas. Tak lepas dari cumbuan yang membuat dirinya lupa diri. Sampai saat Bagas dengan buas mencumbunya. Dan ketika itu wujud Bagas berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Rani menjerit dan terbangun dari tidurnya. Nafasnya memburu, dengan keringat dingin bercucuran. Hampir setiap malam, mimpi itu terus terulang. Siang ini, Rani kembali ke rumah Teddy, berharap Teddy bisa memberikan solusi atau penangkal agar ia bisa terbebas dari mimpi sialan itu. Teddy menyambutnya dengan senyum di kulum. Rani tidak peduli. Ia segera masuk ke dalam rumah Teddy. Yuk, bicara di dalam saja, ajak Teddy yang membuat Rani berkerut dahi. Ruang kerja maksudku, ralat Teddy. Tapi ia yang duluan melangkah. Tidak peduli Rani akan merasa canggung atau tidak. Namun saat melihat ruang kerja yang dimaksud adalah hamparan karpet tebal warna jingga.
serta sebuah meja pendek ukuran kecil yang terdapat sebuah cermin bulan berbingkai. Entah untuk apa fungsi dari cermin tersebut. Melihat Teddy duduk bersila, Rani juga duduk tanpa disuruh. Mereka duduk berhadapan di dekat oleh meja. Sepertinya kali ini sungguh serius, tebak Teddy sambil menatap wajah Rani dengan lurus. Aku percaya kau bisa membantuku, ucap Rani dengan tegas. Teddy mendesis. Aku gak yakin. Aku mohon Ted, aku sudah capek. Rani menatap sendu. Teddy menatap tidak sampai hati. Bagaimanapun, hati kecilnya tidak pernah rela ada yang menyakiti juga mengusik jiwa Rani. Aku cuma punya saran. Semoga itu bisa menjadi sebuah pencegahan, tegas Teddy. Ia harus katakan, meski ada rasa perasaan sakit di ulu hati. Katakanlah Ted, apa saranmu? Pinta Rani tak sabar. Menikahlah, ucap Teddy dengan serius. Rani melebarkan matanya. Ah? Menikah? Ulang Rani. Iya. Karena guna-guna model begini bisa berhenti dengan cara si korban menikah. Rani terdiam menunduk. Lantas aku harus menikah dengan siapa? Ucap Rani bingung. Kamu harus menikah dengan orang yang kamu cintai dan juga mencintaimu, tegas Teddy. Rani mendesah. Tapi apa betul aku ini diguna-guna? Tanya Rani tidak yakin. Apakah mimpi itu seperti nyata? Tanya Teddy. Rani mengangguk. Sentuhan juga cumbuan itu seperti nyata, dan kamu dapat merasakan begitu jelas, bukan? Rani kembali mengangguk. Aku yakin 100% kamu itu terkena guna-guna. Rani menatap Teddy dengan lurus. Tapi itu cuma mimpi. Bukan mimpi, Ran. Itu alam bawah sadar. Kamu bisa merasakan, padahal kamu tidak mengalami. Rani terdiam. Kamu harus jujur. Soal apa? Apakah kamu pernah klimaks? Rani menggeleng. Makhluk itu seketika berubah menjadi sosok seram, dan kamu terbangun. Rani mengangguk. Aku bisa buktikan kalau itu adalah sejenis guna-guna. Maksudmu? Agar kau percaya saja. Rani menatap serius. Teddy tersenyum. Apa kamu bukti? Rani terdiam. Pejamkan matamu. Rani segera terpejam tanpa ragu. Beberapa detik kemudian, Rani merasa sentuhan di pipinya. Sentuhan sebuah tangan perkasa, tangan Teddy. Tapi Rani tetap terpejam. Semakin lama semakin menjalar. Naluri Rani pun mengikuti. Mulutnya mendesis, merasakan dan menikmati cumbuan bibir Teddy. Makin lama semakin menjadi. Rani sudah tidak tahan lagi. Ingin membuka matanya tapi terasa begitu berat. Rani tidak ingin melanjutkan karena sepertinya Teddy tidak suka ditanya masalah pribadinya. Boleh kutanya? Teddy mengangguk. Apakah kita tadi melakukan hubungan?
Rani menunggu jawaban. Secara batin iya, jawab Teddy dengan tegas. Apakah itu dosa? Tentu saja. Kenapa kau lakukan? Aku hanya ingin membuktikan padamu bahwa guna-guna seperti itu ada. Kau tahu siapa yang telah tega mengguna-gunaiku? Sepertinya seorang wanita yang merasa iri kepadamu. Anggapan Teddy hampir tepat. Jika benar itu adalah Cynthia. Tapi bisa jadi Teddy sudah tahu dari Bagas. Sebaiknya jangan pernah kau ceritakan masalah ini pada Bagas, ucapnya serius. Kenapa? Rani merasa penasaran. Bisa jadi yang melakukan ini adalah mantan Bagas. Cynthia maksudmu? Kejar Rani. Teddy tidak menjawab, juga tidak mengangguk. Ini hanya sebatas instingku saja, jawabnya. Lalu kenapa Bagas tidak boleh tahu? Teddy terdiam sesaat. Aku takut dia merasa bersalah dalam hal ini. Hanya Teddy tidak tahu jika Bagas telah tahu semua ini. Badan ini benar-benar merasa bersalah. Tapi soal yang selalu ia alami selama ini, Bagas belum tahu. Dan mungkin juga Teddy mengira jika arwah Diki lah yang selalu mengganggunya. Padahal sosok itu selalu datang dengan wajah Bagas dan berganti menjadi sosok menyeramkan yang adalah arwah Diki yang tengah dikendalikan oleh sebuah kekuatan yang besar. Entahlah, hari demi hari dilalui oleh Rani tidak bersemangat. Di situ Clara menatap Rani dengan tajam. Ran, sepertinya kamu menyimpan sebuah rahasia besar dariku, ucap Clara yang mengagetkan Rani. Clara memang tidak bisa dibohongi. Ia akan tahu jika Rani sedang menghadapi masalah. Rani mendengus. Aku hanya tidak ingin masalahku mengganggumu, Clara, ucap Rani pelan. Kau sudah tidak menganggap aku temanmu lagi, hah? Clara melotot marah. Bukan itu. Sebentar lagi kan kau akan menghadapi masa bersalin. Aku tidak ingin kau terganggu dengan ikut memikirkan masalahku, ucap Rani. Clara menatap Rani dengan serius. Justru aku akan kepikiran terus jika kamu tidak mau bicara tentang apa masalahmu. Rani terdiam dan menunduk. Nanti aku janji akan cerita. Saat ini aku sedang coba untuk berdamai dengan perasaanku. Clara semakin tidak mengerti. Tidak pada Clara sebagai sahabat, tidak pula pada Siska. Meski Siska saat ini telah banyak berubah, namun bagi Rani cukup hanya Teddy yang tahu dan berharap Teddy bisa segera membantu. Tapi jika syaratnya ia harus segera menikah, Rani juga bingung sendiri. Harus dengan siapa yang menikah? Lelaki yang ia cintai cuma Bagas, namun ia tidak pernah yakin jika Bagas juga mencintai dirinya. Teddy menatap wajah Rani dengan murung. Rani tidak peduli pada Teddy yang sejak tadi menatapnya meski ia tahu dan risih. Jika saja aku adalah pria yang kamu cintai, maka semuanya akan mudah, ucap Teddy. Rani mengangkat wajahku. Kau tidak bisa menikah denganku. Kenapa? Tanya Rani dengan sendu. Teddy mendesis. Aku tahu cintamu bukan untukku. Tidak. Rani mendesah. Sejak tadi pesanan camilan belum ia sentuh.
sementara Teddy sudah menghabiskan seperempat kopi cappuccino-nya. Jadi aku harus bagaimana lagi? Tanya Rani kemudian. Apa jika aku tidak segera menikah, guna-guna itu akan terus-menerus menimpaku? Iya, bahkan sampai kamu meninggal. Ted, spontan Rani mencekal tangan Teddy. Aku bisa apa, Ran? Ucap Teddy. Padahal hampir setiap malam Teddy selalu melakukan ritual juga semedi untuk melawan guna-guna itu. Namun ternyata tidak berhasil. Kamu yang sabar ya. Kita akan cari jalan keluarnya kok, secepatnya, ucap Teddy pelan sembari membalas cekalan tangan Rani. Celakanya, saat itu juga tiba-tiba Bagas melihat dan sempat berhenti untuk menyapa. Tapi demi melihat keduanya sedang berpegangan tangan, Bagas urung menyapa, bahkan pergi diam-diam. Tidak ada yang melihat Bagas. Keduanya sedang dirunding masalah besar. Bagas yang tidak menyangka ternyata Teddy juga menyimpan hati pada Rani. Namun Teddy begitu rapat menyembunyikan perasaan. Namun anggapan Bagas, cara Teddy sangat licik, benar-benar licik. Teddy menjadi penghalang di saat perasaan Bagas mulai tersentuh oleh Rani. Bagas tidak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Saat bertemu Teddy di sebuah kafe, Bagas bersikap biasa. Namun dalam hati, ia begitu dongkol minta ampun. Bagas tidak bisa menyalahi Teddy juga Rani dalam hal ini. Tapi perasaannya sudah terlanjur terbakar. Entahlah, menurut Teddy, jika Rani tidak ingin didatangi oleh gangguan itu kembali, maka mereka harus melakukan hubungan batin. Saat malam sepi, namun begitu mencekam, Rani menghubungi Teddy yang tentunya selalu siaga. Gangguan itu datang lagi ya? Tebak Teddy. Tidak ada sautan, hanya isak perih suara Rani. Teddy merasakan dadanya ikut sakit. Rani, jangan nyerah ya. Aku takut, Ted. Aku benar-benar takut kali ini, isak Rani. Teddy pejamkan mata, meresapi sakit dan pedihnya rintihan Rani. Keduanya harus melakukan itu agar guna-guna itu tidak bisa menyentuh Rani. Jadi setiap malam mereka harus bercinta secara gaib. Namun itu membuat Teddy drop. Rani sangat cemas saat Teddy mengatakan bahwa dirinya tidak fit. Siang itu pulang dari kantor, Rani menemui Teddy di rumahnya yang sepi. Teddy terlihat sangat pucat. Rani sangat cemas saat Teddy mengatakan bahwa dirinya tidak fit. Siang itu sepulang dari kantor, Rani menemui Teddy di rumahnya yang sepi. Teddy terlihat sangat pucat, seakan tiada darah setetes pun di wajahnya. Rani begitu cemas, namun dia tidak bisa berbuat banyak. Ted, gua antar ke dokter yuk. Kamu pucat sekali loh, ucap Rani dengan pelan. Aku gak apa-apa kok, udah santai aja, jawab Teddy menolak menatap Rani. Is, kamu tuh sudah seperti mayat hidup tau gak? Canda Rani itu membuat Teddy tersenyum. Gak apa-apa kok, aku bahagia, ucapannya membuat Rani bingung. Ih, sakit kok bahagia sih, sewot Rani. Teddy tertawa geli. Nanti juga sembuh, gak apa-apa Ran? Atau kamu takut aku mati? Goda Teddy membuat Rani cemberut. Udah yuk kita ke dokter. Udah jangan bercanda, tegas Rani.
Buat apa? Percuma. Paling dokter akan mengatakan aku kurang darah. Udah itu doang. Iya, seenggaknya kan bisa ditambahin darahnya. Teddy malah tertawa ngakak, membuat Rani semakin kesal. Obatnya hanya satu. Ucapannya yang mendadak serius, menatap Rani dengan lurus. Apa? Tanya Rani, dan tiba-tiba jadi deg-degan. Teddy tertawa puas. Bercumbu. Iya, bercumbu. Rani berkerut dahi. Bukannya tiap malam ya? Ucap Rani dengan malu. Harus yang nyata. Rani melotot. Kamu ya? Tadi geleng-geleng. Aku juga tidak akan memaksamu lah. Ucapnya serius, membuat Rani mendesis. Kalau aku izinkan, tantang Rani. Matanya menatap wajah Teddy dengan lurus. Teddy tersenyum dan perlahan mendekatkan wajahnya ke wajah Rani, yang kemudian Rani terbejam. Rani merasa bukan anak Abigail lagi. Ia sudah pantas merasakan cumbuan seorang pria. Akhirnya semua dilakukan Teddy secara nyata. Bajunya acak-acakan, rambutnya kusut. Namun tiba-tiba Teddy tersentak dan segera berlari ke kamar mandi. Rani melongo. Padahal tinggal satu langkah lagi, Teddy mendapatkan semuanya. Rani rupanya telah putus asa, dan ia berharap Teddy akan menikahinya. Namun apa yang terjadi? Teddy gagal mengurungkan niatnya. Singkatnya, di suatu hari, Rani bertemu dengan Bagas. Perlahan Rani sedikit bercerita tentang Teddy terhadap si Bagas. Dan Bagas pun segera mendengarkan dengan secara seksama. Ia mulai bercerita soal Teddy dan hubungannya sekarang. Di situ Bagas jadi merasa bingung. Aku tidak pernah tahu apa Teddy sebenarnya mencintaiku atau tidak. Kening Bagas berkerut. Bukankah kalian sering jalan berdua? Gak sering sih, pernah doang. Sepertinya sudah sering cocok. Kalau cocok, kita pasti sudah lama menikah. Bagas tertawa geli. Gimana sih? Aku jadi bingung, ucapnya. Kenapa harus bingung? Bagas tidak tahu harus bagaimana. Tertawa geli dan serba salah. Yang betul, kamu sudah punya pacar belum? Belum. Bagas ternganga. Terus gak akan nikah selamanya? Goda Bagas. Rani pun tersenyum. Justru aku ini sedang mencari calon suami. Seketika Bagas tersedak. Segera ia meraih gelas air di hadapannya dan meneguknya tandas. Rani tertawa geli. Kamu kenapa sih? Tanya Rani. Bagas tersenyum malu. Enggak apa-apa kok, ucapnya sembari menunduk. Tiba-tiba ponsel Rani bergetar. Sebuah panggilan masuk. Saat Rani membuka, ternyata Teddy yang memanggil.
Halo Ted, sambut Rani. Bagas pun mendesis. Enak sekali jadi Teddy, bisa dengan mudah bicara dengan Rani. Tidak seperti dirinya yang entah mengapa tiba-tiba lidahnya terasa keluh. Begitu kaku sikap Bagas di hadapan Rani. Dan Bagas pun menyadari itu. Tidak banyak yang mereka obrolin di ponsel. Intinya mereka akan bertemu di suatu tempat. Rani tersenyum setelah meletakkan ponsel di atas meja. Sepertinya bakal ada kencan, ucap Bagas sendu. Rani tersenyum simpul. Enggak juga. Aku sedang melakukan pengobatan supranatural saja pada Teddy, ucap Rani dengan santai. Pengobatan? Tapi kamu terlihat tidak sakit. Rani kembali tersenyum, membuat Bagas kian gerah. Aku gak bisa cerita, ucap Rani sembari menunduk. Baiklah, aku paham. Tapi Bagas menatap ragu. Rani bergumam. Artinya ia penasaran dengan apa itu. Tapi boleh gak jika suatu nanti aku ngajak kamu makan malam? Bagas menelan ludah getir setelah mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Memerlukan sebuah keberanian besar. Namun ada perasaan lega setelahnya. Soal jawaban Rani itu terserah Rani. Tapi yang jelas Bagas sangat mengharapkan Rani bersedia. Boleh, ucap Rani dengan tegas. Yes, seru Bagas tidak sabar. Seketika wajahnya bersemu merah. Sejatinya ia hanya ingin berseru di dalam hati. Namun seruan itu keluar tanpa kompromi. Rani tertawa geli, merasa jika mereka kini masih ABG saja. Rani geleng-geleng, Bagas pun nyengir. Singkatnya, di sisi lain, saat Rani sudah menemui Teddy, di situ Teddy menatap lurus. Ada yang serius yang seperti tidak sanggup lagi ia pendam. Kenapa sih? Rani merasa risih, ditatap sedemikian rupa. Ran, aku melihat auramu semakin redup, ucap Teddy serius. Apa itu artinya aku akan segera mati? Ucap Rani dengan santai. Mata Teddy melotot. Jangan asal ngomong, Ran. Tentu aku tidak akan membiarkan kamu mati sia-sia. Dengas Teddy dengan gusar. Rani pun tersenyum. Jika itu terjadi, biarlah. Mau gimana? Teddy mendesis, bangkit dari sofa dan berjalan mondar-mandir. Sesungguhnya ia bisa saja menikahi Rani saat ini juga, untuk melepaskan Rani dari jerat guna-guna itu. Namun Teddy tidak ingin bersikap egois. Memaksa dan juga pernikahan itu akan tetap sia-sia. Ada apa sih, Ted? Tanya Rani, pusing kepalanya menatap Teddy yang hanya mondar-mandir saja. Duduk sini ngapa? Seru Rani. Teddy duduk di sebelah Rani dan menatap serius. Aku janji, aku akan melakukan apapun untuk membebaskan dirimu dari guna-guna itu. Ucapnya serius membuat Rani terharu. Sejak ada Teddy yang mengisi mimpinya, sebenarnya gangguan itu sudah berkurang. Namun Rani tidak mengerti arti kecemasan Teddy. Mungkin Teddy benar-benar tulus mencintai dirinya. Namun entah mengapa Teddy tidak mengatakan itu semuanya. Semua isi hatinya. Ada apa dengan Teddy? Singkatnya, malam itu
di acara sebuah jamuan pesta seorang teman yang sedang merayakan kenaikan jabatan. Di sana nampak ramai orang-orang. Acaranya sangat meriah dan terlihat mewah. Namun, Teddy yang duduk di sebelah Bagas tampak begitu cemas. Dan Bagas terlihat berbinar ketika melihat Rani dan Siska datang. Setelah semua undangan dirasa sudah datang, akhirnya acara pun segera dimulai. Namun, ternyata semua itu adalah kejutan bagi Rani. Sebenarnya, itu adalah pesta pertunangan Bagas dengan Rani. Rani yang mendapat surprise tampak termangu. Tapi semua serempak berdiri dan membuat yel-yel. Rani, Rani, Rani. Begitulah ramainya. Sontak saja Rani tersipu malu. Puncak rasa bahagia bisa dilamar oleh orang yang selama ini ia impikan. Bagas berlutut dan menyodorkan sebuah kotak warna biru di hadapan Rani yang isinya sebuah cincin mungil bermata berlian. Rani terlihat bingung, tetapi semuanya mendukung. Rani pun segera meraih cincin dalam kotak dan Bagas segera mengenakan di jari Rani. Semua bertepuk tangan, ada juga yang sweet-sweet bahagia. Namun, ada yang terdiam dalam dekapan duka sembilu. Iya, Teddy pergi tanpa ada yang tahu. Acara terus berlangsung sampai usai. Dan setelah acara berakhir, Rani baru menyadari bahwa Teddy sudah tidak ada di tempat. Esoknya Rani pergi ke rumah Teddy. Betapa terkejutnya Rani yang melihat rumah Teddy sangat-sangat berantakan. Rani melangkah masuk dan mendapati Teddy tengah berdiri di dekat jendela masih mengenakan pakaian semalam. Maka Rani tahu jika semalaman Teddy tidak tidur. Teddy? Sapa Rani dengan ragu. Teddy cuma diam saja, tidak menyaut atau menoleh. Rani mendengus. Teddy menggerakkan tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. Tidak kusangka ya, ternyata rasanya bisa sesakit ini. Ucap Teddy dengan pelan. Rani mendekat. Maksudmu? Rani sengaja berdiri di belakang Teddy. Aku pikir jika kalian berdua jadian, aku akan turut bahagia. Ternyata tidak. Dan aku tidak bisa sembunyikan perasaan itu. Ucap Teddy. Rani segera mengerti. Ted, mengapa? Mengapa bukan kau yang melamar aku? Tanya Rani ingin tahu alasannya. Teddy mendengus, masih membelakangi Rani. Ya, andai aku bisa, Ran. Kenapa tidak bisa? Aku apa? Aku tidak bisa menikah denganmu. Kenapa? Karena kamu tidak mencintaiku. Dan aku tahu cintamu hanya pada Bagas dari dulu. Aku sangat bangga padamu yang tidak pernah berubah dalam mencintai Bagas. Meskipun Bagas tidak pernah tahu selama ini kamu saat mencintainya. Rani terdiam. Dan ya, itulah kenyataannya.
Bagas sahabatku, aku tidak ingin meraih kesempatan untuk merebutmu. Meski aku sebenarnya bisa dengan cara memaksamu dengan ilmu. Tapi Teddy mendesah. Terasa sesak nafasnya. Aku juga tidak akan bisa hidup tanpamu, Rani. Dan aku akan selamanya sakit melihatmu dengan Bagas. Seketika Rani memeluk erat punggung Teddy. Ted, aku sayang kamu. Selama ini kamu selalu ada di setiap mimpiku. Kamu selalu menjadi penolongku di saat aku merasa terancam. Aku sayang kamu, Ted. Isak Rani dengan pilu. Sudah. Keputusanmu tidak salah dalam memilih Bagas. Iya, benar. Aku yakin dia adalah cinta sejatimu, ucap Teddy dengan sendu. Aku juga milikmu kan? Bahkan sebelum Bagas memiliki diriku, ucap Rani. Perlahan Teddy berbalik dan menatap Rani dengan lurus. Dan semua itu harus berakhir sampai di sini. Itu yang membuat aku begitu sakit. Jika kita lanjutkan, itu akan menjadi sebuah perjalanan asmara terlarang, ucap Teddy serius. Rani mengangguk, memeluk kembali dada Teddy dengan erat. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bahagia jika ada yang terluka olehku. Aku tidak mau, ucap Rani dalam isak. Maksudmu? Kita akan tetap bersama. Aku, kamu, dan Bagas, ucap Rani nekat. Ia merasa sudah terlanjur terjerumus dalam cinta terlarang. Keputusan ini adalah paling aman buat Teddy juga Bagas. Ada ukiran senyuman di bibir Teddy. Senyum bahagia yang langsung dari kalbunya. Kau juga istriku secara batin. Aku sudah menikahi batinmu, ucap Teddy dengan pelan. Rani tidak paham juga tidak peduli. Teddy membalas pelukan Rani, meraih cinta merasuk jiwa. Rani membiarkan Teddy menyentuhnya karena ia tahu Teddy tidak akan melakukan percintaan secara nyata. Singkatnya, seperti biasa, Rani bekerja seperti biasa di kantor. Dan saat itu ada meeting. Dan saat meeting berlangsung, tiba-tiba Rani pingsan di kantor saat sedang meeting. Tentu saja semua orang menjadi sangat panik. Orang pertama yang dihubungi dalam perjalanan menuju rumah sakit adalah Bagas sebagai tunangannya. Bagas terlihat sangat panik dan segera menyusul ke rumah sakit sambil menghubungi Teddy. Karena sepertinya Teddy tahu banyak tentang Rani secara spiritual. Dan Teddy tidak kalah cemas. Kalang kabut ia pergi membawa mobilnya dengan ngebut. Sampai rumah sakit keduanya datang hampir bareng. "Di mana?" seru Teddy tidak sabar. Beberapa teman kantor Rani masih sibuk mengurus segala macam aturan rumah sakit. Dan mereka berdua segera diantar menuju ruang tempat Rani dirawat.
Rani tampak seperti tengah tertidur pulas. Teddy mendesah dan mencoba menembus sukma Rani. Teddy terkejut saat melihat ruh Rani tengah terikat di tempat gelap dan dijaga oleh dua sosok bertubuh api. Dalam malam sana, Rani menjerit dan meminta tolong. "Bagas, cepat ikut aku," seru Teddy. "Hah? Kemana?" Bagas celingukan tidak mengerti. "Duduk dan pejamkan matamu. Sekarang kita tidak punya banyak waktu. Nanti juga kamu akan mengerti," tegas Teddy. Bagas hanya nurut, walaupun tidak sepenuhnya paham. Bagas duduk bersila di lantai di hadapan Teddy. Bahkan saat jiwanya belum sepenuhnya siap, Bagas harus sudah tersedot dalam pusaran yang membuat ia mual. Hantaman udara padat yang menyesakkan dadanya membuat ia hampir tidak mampu. "Buka matamu, Bagas. Kita sudah sampai," seru sebuah suara. Bagas yang saat ini menyadari tidak lagi sedang duduk di lantai rumah sakit, tapi di dalam sebuah lorong yang pengap. Bagas celingukan dalam suasana gelap. "Bagas, aku di sini. Ayo maju." Suara Teddy membuat Bagas tercekat. Iya Ted. Aku tidak bisa melihat apa-apa ini," ucap Bagas sembari mencoba melangkah. Ia takut terantuk atau masuk ke lubang, jadi dia sangat berhati-hati. Tolong, lepaskan aku," jerit sebuah suara. Seketika membuat Bagas tersadar saat mengenali suara itu. Rani, di mana kamu?" sentak Bagas dengan panik, tanpa peduli lagi dengan lubang atau akan terantuk batu. Secepatnya ia melangkah dalam gelapnya lorong, sampai di ujung lorong yang remang berwarna merah. Bagas melihat Teddy berdiri tak tegak, seperti ada yang sedang Teddy intai. Segera Bagas menghampiri Teddy. Teddy, di mana Rani?" tanya Bagas tidak sabar. Teddy tidak menjawab, tapi menunjuk ke sebuah tempat. Tampak di sana Rani dengan kondisi yang sangat menyedihkan, tengah terikat kedua tangannya. Bajunya robek di sana sini, dan tampak dua sosok seram tengah menggerayangi tubuh Rani. Amarah Bagas ketika memuncak demi melihat itu semua. Keberaniannya timbul secara berlebihan. Teddy hendak mencegah, tapi Bagas keburu melesat. Dalam hal ini, Teddy sangat tahu hanya Bagas yang bisa menolong Rani, bukan dirinya. Karena mereka berdua saling mencintai. Dan tanpa babi bu lagi, Bagas menyerang kedua makhluk itu. Entah kekuatan dari mana, Bagas dengan sadis menghajar dua makhluk tersebut. Namun, kedua makhluk itu tiba-tiba berubah wujud setelah menyentuh tanah merah di dalam lorong tersebut. Satu berubah menjadi Cynthia, dan yang satu menjadi Diki. Bagas terkesiap. Cynthia? Ucap Bagas lirih. "Bukan Bagas, dia bukan Cynthia," seru Teddy. Namun Bagas masih belum menyadari itu. Tiba-tiba makhluk yang menjelma menjadi Cynthia itu menyerangnya dengan kuku yang berubah menjadi panjang dan hitam. 10 ujung kuku yang tajam itu serempak mendesing siap mencabik-cabik tubuh Bagas. Namun tiba-tiba Teddy melayang dengan sebuah tendangannya. "Bagas, cepat bebaskan Rani.
bahwa dia pergi menuju lorong di mana kamu tadi masuk, seru Teddy. Namun Bagas masih belum menyadari itu. Bagas masih bingung. Tentu saja sosok Diki tidak tinggal diam. Ia menghalangi langkah Bagas. "Dia milikku, tidak mungkin kulepaskan," ucap Diki, yang seketika wajahnya berubah menjadi hancur. Bagas terkesiap. Namun saat melihat Rani sudah kepayahan, keberanian Bagas pun timbul. Seketika ia menyerang Diki, yang kini kembali menjadi makhluk seram. Namun Bagas tidak peduli lagi. Sekuat tenaga ia melawan. Sampai akhirnya Teddy menangkap tubuh sosok jelmaan Diki yang hancur itu. "Kembali ke alammu, bangsat! Kembali!" umpat Teddy dengan sangat geram. Saat itu Bagas tidak tahu lagi apa yang terjadi. Segera ia melepaskan tali pengikat Rani dan segera membopong tubuh Rani menuju lorong tempat ia masuk tadi. Dan Bagas tidak tahu lagi bagaimana nasib Teddy. Segera ia pergi dengan Rani yang sudah mengkhawatirkan. "Rani, bertahanlah sayang. Kita akan segera menikah," ucap Bagas menguatkan. Tiba-tiba keduanya terperosok dalam lubang yang sangat-sangat dalam, melayang tanpa batas sampai keduanya berpelukan erat. Bagas membuka matanya. Nafasnya tersenggal. Berkali-kali ia mengambil nafas agar dadanya terasa lega. "Bagas!" Sebuah seruan membuat Bagas terdongak. "Ran, kamu sudah sadar?" Rani tersenyum. Bagas segera bangkit dan memeluk Rani dengan erat. Keduanya berpelukan. Rasa bahagia tidak terperikan. Namun tiba-tiba Teddy menghilang entah kemana. Tiada yang tahu kepergian Teddy yang secara mendadak. Di sisi lain, terdengar kabar bahwa Cynthia pun meninggal dalam sebuah kecelakaan. Tubuhnya hangus terbakar. Entah apa yang dipikirkan oleh Cynthia. Hanya berdasarkan karena cemburu buta, ia nekat melakukan segalanya yang sangat bertentangan dengan agama. Cintanya tidak berjalan dengan lancar. Dia dendam dan dia sangat murka. Akhirnya dia melakukan hal yang sangat musyrik, yang sangat dilarang agama, yaitu mencoba membunuh seseorang yang tidak dia sukai dengan cara guna-guna. Dan lebih parahnya lagi, dia memanggil arwah Diki yang seharusnya arwah Diki sudah tenang di alam sana. Dan begitulah balasan yang setimpal yang harus diterima oleh Cynthia dari semua apa yang telah dilakukannya. Cemburu buta menghancurkan segalanya. Memang terkadang mencintai seseorang itu akan mengakibatkan kita hilang akal sehat. Apapun caranya, pasti akan mereka lakukan. Entah itu bunuh diri atau apapun, atau bahkan mengirim santet guna untuk menghabisi lawannya. Cinta itu bagaikan belati bermata dua. Kini
Cynthia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan di alam akhirat nanti. Terlebih paling fatal, dia telah memanggil arwah Diki yang seharusnya sudah tenang di alam sana. Entah apa yang dia pikirkan. Oke, kita kembali ke Teddy yang tiba-tiba menghilang. Mereka semua tampak bingung. Rani dan Bagas tampak tidak mengerti. Rani tidak mengerti, bahkan tidak bisa lagi menemui Teddy. Entah kemana dia perginya. Namun, semenjak kejadian itu, gangguan itu kini tidak pernah lagi ia alami. Singkatnya, mereka pun setelah kejadian itu langsung melancarkan pernikahannya. Dan benar saja, benar apa yang kata Teddy ucapkan. Setelah menikah, gangguan itu, gangguan semacam hal-hal gaib, benar-benar tidak terjadi lagi semenjak ia menikah dengan Bagas. Tapi di situ, di sisi lainnya, Rani merasa bingung. Ia merasa Teddy adalah Bagas dan Bagas adalah Teddy. Meski begitu, Rani merasa bahagia hidup bersama lelaki yang sangat ia cintai. Dan kebahagiaan itu juga dirasakan oleh sahabatnya Clara juga Siska. Dan sekarang mereka sering berkumpul bersama anak-anak mereka yang lucu. Dan anehnya, satu pun tidak ada yang pernah membahas tentang Teddy. Seolah Teddy tidak pernah ada. Dan tidak akan ada yang pernah tahu kemana dia sebenarnya dan siapa dia sebenarnya. Kepergian Teddy dan sosok Teddy sampai saat ini masih menjadi misteri. Jadi kemanakah Teddy? Apakah Teddy sebenarnya sudah meninggal? Atau Bagas adalah Teddy? Dan cerita pun selesai. Oke, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.